Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Wah, belum ada suaranya ya. Saya sapa sekali lagi yang lebih semangat karena masih menyambut kemerdekaan 17 Indonesia. Lebih semangat dari yang sebelum-sebelumnya, amin. Saya sekali lagi menyapa. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Haleluya, kita masuk di minggu terakhir di bulan Agustus. Percaya penyertaan Tuhan selalu nyata atas hidup kita, amin. Mari siapkan hati dan pikiranmu Bapak Ibu Saudara. Kita akan naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau masuk hadiratnya lebih dalam lagi. Mari saya persilakan setiap Bapak Ibu Saudara untuk mengambil satu detik jenak. Berdoa pribadi lepas pribadi. Nyatakan kekagumanmu, nyatakan kerinduanmu di hadapan Tuhan. Di setiap anak-anak-Mu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari rumah perjalanan hingga tiba di tempat ini dengan selamat. Tanpa kurang suatu apapun, kami percaya Tuhan, Kamu membimbing setiap langkah kami. Kami datang bukan karena kebetulan, kami datang karena rindu dapat berkat yang luar biasa. Percaya Tuhan, ketika kami pulang nanti tidak sama ketika kami datang. Karena kami beroleh sukacita yang dahsyat. Ada berkat yang baru Tuhan sediakan atas setiap kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami mungkin yang masih dalam perjalanan. Tibakan di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah yang hidup. Kira kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Urapi ibadah ini Tuhan dari awal sampai kepada selesainya nanti. Agar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat, diam di hadirat-Mu. Kami rindu penyertaan-Mu Tuhan, melingkupi setiap hidup kami. Bersama-sama katakan dengan saya. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh, mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh, mengasihi-Mu. Angkat kedua tangan, katakan, ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku, ajar aku. Mari naikkan pujiannya dari awal sekali lagi, katakan. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan kami hati, mengasihi-Mu. Sekali lagi katakan, ajar aku
puji Kau, ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak, ku puji selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Yesus Tuhan. Saya rindu naikkan pujian ini sekali dari awal sama-sama kata, ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu. Oh, berikan ku hati, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku, ajar aku jalan. Yes, berikan kami hati, berikan ku hati yang mengasihi. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku puji Kau, ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai, ku puji Kau, ku puji Kau. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih, ajar setiap kami lagi, ajar setiap kami mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Ini setiap kerinduan hati kami. Kami naikkan syukur padamu. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami datang menghampiri setiap tahta-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari naikkan sembah-Mu, naikkan pujian-Mu. Haleluya. Terima kasih.
kasih, terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut kami Tuhan, saatnya kita semua bangkit berdiri. Di atas segalanya, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat kami, Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Lebih dahsyat lagi, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat kami. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya namamu yang layak dipuji. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi nama Yesus. Setiap mulut kami mau memuji namamu, setiap bibir kami mengucapkan berkat atasmu Tuhan. Kiranya pujian kami boleh menyenangkan hatimu. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, semangat ya, masih semangat, amin. Karena kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Tos kanan kirimu, hei kau umat pilihan Allah. Kau umat pilihan Allah, kau umat pilihan Tuhan. Siap dipuji Tuhan, amin. Amin. Yo. Katakan dengan iman dan dengan lantang bahwa kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Mari sama-sama katakan, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi siapa? Sekali lagi katakan, kita dipilih dari segala bangsa, amin, jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Yesus. Angkat kedua tanganmu, katakan, terimalah, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Ayo boleh tunjuk kanan kirinya, katakan, kamu dipilih, kamu dipilih dari segala bangsa, amin. Kamu dipilih jadi umat. Tunjuk kanan kirimu, kamu dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya tunjuk namamu sendiri, katakan, Novri
pujian. Lebih dahsyat lagi, terimalah kemuliaan dan haleluya. Terimalah sembah dan pujian. Sekali lagi, terimalah kemuliaan dan hormat. Terimalah pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian. Sekali lagi katakan terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Kita boleh bangga karena kita adalah umat-umat yang dipilih Tuhan. Amin. Siapa yang dipilih Tuhan oleh umat-umat Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Kita rindu kerajaan Tuhan datang dan bertahta dalam setiap hidup kita. Amin. Mau lebih lagi, mau lebih dahsyat lagi ya. Haleluya. Yuk, boleh tangan-tangannya. Angkat kedua tanganmu. Sorakan kemuliaan yang dahsyat bagi nama Yesus. Kami rindu Engkau datang dan bertahta atas hidup kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, Dia pencipta alam. Pemilik kehidupan yang sanggup, Dialah jalan dan kebenaran. Mari angkat kedua tanganmu yuk. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan bernuasa. Saat hati bersatu, menaikkan segala pujian. Amin. Belenggu mujizat dinyatakan. Angkat kedua tanganmu, katakan. That is our God. Mari setiap yang mau belenggu berbat, lepaskan bebanmu hari ini. Kita memuji Tuhan yang sangat dahsyat. Pelukis kehidupan, pemilik kehidupan, Dialah jalan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan lebih dahsyat jauh, melompat lagi Yesus. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat. Amin. Great is our God. Great is our God. Mari lambaikan kedua tanganmu yuk. Kita memuji Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita percaya Allah hadir dan bertahta melingkupi setiap tempat ini. Amin. Di musik memuji Tuhan. Lebih dahsyat lagi, siap ya? Lebih dahsyat, keluarkan energimu. Mari sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Lebih dahsyat yuk. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat saat hati kami menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat. Amin.
sukacita atas setiap hidup kita. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Semua bersukacita, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, ini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya yang sudah sangat siap sekali. Tapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kita boleh bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersukacita atas kemurahan dan kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Dan tiba saatnya kami mau menyiapkan hati kami, telinga kami, untuk setiap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Tapi sebelum itu kami memberikan persembahan kami yang pertama. Suci kuduskan setiap kami Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Amin. Mari naikkan pujian sekali dari awal, sama-sama katakan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuh. Senang kita semua bangkit berdiri sekali lagi, katakan. Jadikan aku indah yang Kau pandang seturut kehendak-Mu di dalam hidup. Ajar kami Tuhan taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari dengan lembut naikkan pujian ini. Jadikan aku yang Kau pandang seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia
kepada. Saya undang kepada hambanya. Sekali lagi naikkan pujian yang ngambut, katakan, jadikan aku indah yang kau pandangmu dia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan sekali lagi katakan, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Pada sore hari ini kami kembali lagi berkumpul menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini menjadi berkat bagi jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saya persilakan semuanya duduk. Oke, saya ingin menyapa kita semuanya sebelum saya memperkenalkan diri lebih jauh lagi. Mungkin saya ingin sapa yang dari sisi kanan saya terlebih dahulu. Sisi kanan saya yang ini ya. Kalau saya katakan shalom semuanya, apa ini namanya? Kepakan tangan lalu katakan shalom bersama-sama dengan saya ya. Setuju? Oke, shalom semuanya. Oke, yang sisi sini semangat banget. Kalau yang sebelah sini coba kita tes kekompakannya. Oke, shalom semuanya yang sisi kiri saya. Oke, ternyata tidak kalah menarik dari yang sisi kanan saya, walaupun sisi kiri saya sangat sedikit ya. Oke, kesempatan yang diberikan pada sore hari ini saya sangat berterima kasih. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya dulu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kalau kata Koko ya waktu itu, tak kenal maka tak sayang, sudah sayang maka gak usah dilanjut lah. Udah itu kita tahu masing-masing lah ya. Oke, perkenalkan nama saya Aldiron Trofinus Sae. Saat ini bukan saat ini sih, beberapa minggu lalu saya telah menyelesaikan S1 saya di STTBI yang belum selesai. Di STTBI saya mengambil pendidikan agama Kristen dan memang fokus saya itu lebih ke pendidikan, bukan disuruh berkhotbah gini. Kalau disuruh berkhotbah gini sebenarnya bukan basic saya, karena kalau untuk berbicara depan umum gini kayak nggak hebat lah seperti yang lain-lainnya yang jago berbicara segala macam. Tapi pada dasarnya saya saat ini sudah menyelesaikan studi S1 saya, dan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian harus tahu saya itu masih jomblo. Nah, dengar dulu baik-baik. Kenapa saya jomblo? Karena banyak sebenarnya yang suka sama saya. Asik. Cuman dari hal itu saya istilah sekarang itu belum siap aja sih sebenarnya. Belum siap untuk menerima orang yang mau masuk dalam hati saya. Asik. Terus saya berasal dari Kupang NTT. Mungkin yang dari NTT boleh lambaikan tangannya di sini. Wah, banyak banget. Kayaknya itu berbohong itu. Soalnya kelihatan mukanya bukan NTT. Oke, tema khotbah yang akan saya sampaikan pada sore hari ini adalah kehendak Tuhan di atas segalanya. Oke, berbicara mengenai kehendak Tuhan di atas segalanya, Bapak Ibu, kadangkala itu menjadi suatu hal atau suatu persembunyian bagi para hamba-hamba Tuhan pada saat ini. Mereka berkata bahwa itu adalah kehendak Tuhan supaya saya menjadi manusia, supaya saya menjadi hamba Tuhan, maksudnya, maaf Bapak Ibu. Typo. Jadi
Kehendak Tuhan di atas segalanya itu berbicara mengenai bagaimana kita sebagai orang-orang yang hidup di hadapan Tuhan, apa yang harus kita lakukan ke depannya, maupun dari bawah hidup kita sampai ke atas hidup kita, apa yang akan kita lakukan dan apa yang menjadi pedoman kita ketika kita melakukan kehendak Tuhan yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Nah, pada sore hari ini boleh next slide. Pada sore hari ini saya mengambil sebuah perumpamaan tentang bejana di tangan penjunan. Oke, kalau kita berbicara mengenai bejana di tangan penjunan ini, pasti kita Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mempunyai gambaran bahwa pasti saya ngarah khotbahnya ke siapa yang tahu di sini? Oh, belum pada tahu. Oke. Saya bejana di tangan penjunan ini digambarkan di dalam kitab Yeremia. Di dalam kitab Yeremia 8 itu sangat jelas dijelaskan. Oke, di sini ayatnya udah tertera di sini. Tapi sebelum ayat ini balik lagi ke bejana tadi. Oke, kalau kita berbicara mengenai bejana ini, ketika bejana hendak dijadikan sesuatu yang berguna dan indah untuk digunakan, itu dia melalui proses yang sangat keras maupun sangat berat. Hal itu menggambarkan tentang diri kita. Ketika kita hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan melalui banyak proses yang Tuhan berikan pada kita. Bahkan kalau kita lihat tanah liat ini, ketika dia dibentuk, dia harus dipilih dari tanah yang terbaik. Setelah dia dipilih menjadi tanah yang terbaik, dia akan dibentuk. Jika tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh penjunanya, maka tanah liat itu akan dihancurkan lagi untuk dibentuk sesuai dengan yang diinginkan oleh sang penjunan ini. Itu yang menggambarkan tentang kehidupan kita saat ini. Ketika kita hidup di dalam tangan Tuhan, apa aja yang kita lakukan itu harus sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Kadangkala kita sebagai manusia, kita lari dari apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak sesuai dengan diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Hal-hal seperti itu yang kadang menjadi alasan bagi banyak orang untuk berkata bahwa oh iya, itu bukan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Tapi sebenarnya Tuhan sudah memiliki tujuan atau kehendak atas hidup kita. Boleh kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Yeremia 8 ayat 4 dan 6. Nanti saya minta tolong dua orang membacakannya, yang Yeremia 18 ayat 4 itu saya minta tolong nanti satu laki-laki membacakannya, sedangkan yang 6 nanti satu wanita membacakannya dengan suara keras. Yang laki-laki minta tolong salah satu membacakannya. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Oke, salah satu wanita minta tolong membacakan ayat 6-nya. Oke, terima kasih sudah membantu membacakannya. Oke, kalau kita lihat dari ayat ini sudah sangat jelas seperti tadi saya katakan. Ketika kita ingin menjadi hal yang terindah di hadapan Tuhan, kita harus siap dibentuk, siap dibanting, siap bergesekan dengan satu sama lain. Kadang-kala kita digesekan oleh lingkungan sekitar, manusia dengan manusia, sehingga dari hal-hal tersebut seperti itu, kita bakalan menjadi orang yang memiliki kehendak yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Kadang-kala itu yang menjadi pandangan kita untuk menjadi yang terbaik dari yang baik. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat dalam kisah Yeremia ini sudah sangat jelas. Di situ saya catatkan bahwa Yeremia adalah salah satu orang yang sempat meragukan kehendak Tuhan dalam dirinya. Kalau kita lihat dari kisah kehidupan Yeremia sebelumnya, kalau kita lihat dari ayat-ayat yang terkenal yang dia sampaikan di dalam Alkitab, di situ kita melihat bahwa Yeremia itu sempat meragukan kehendak Tuhan dalam diri dia dengan cara ketika Tuhan menyuruh dia untuk menyampaikan firman kepada bangsa Israel yang pada saat itu yang tegar tengkuk dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di situ
Yeremia sempat menolaknya karena dia berkata bahwa saya tidak pandai dalam berkata-kata, saya tidak bisa melakukan hal seperti yang nabi-nabi lain lakukan. Tapi dari hal itu Tuhan mengajarkan kepada Yeremia. Kalau kita lihat ya dari sebelum-sebelumnya, Yeremia harusnya melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan Musa, kehidupan Abraham. Itu harusnya menjadi tolak ukur bagi kehidupan Yeremia. Namun dari hal ini kita ketahui bahwa ketika Yeremia mau melangkah maju untuk mengikuti kehendak Tuhan, di situ hal yang sangat berarti terjadi dalam diri dia. Dia menjadi berkat bagi bangsa Israel yang hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada saat itu. Itulah yang menjadi membuat hidup kita pada saat ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sedikit kesaksian tentang kehidupan saya mengenai kehendak Tuhan dalam diri saya. Kalau kita lihat ya, kalau saya lihat dalam kehidupan saya pada saat ini, mungkin berbalik dengan kehidupan saya yang pada saat dulu. Apalagi ketika saya memasuki bangku SMP, di situ ada hal yang kayak membuat saya sangat jauh dari hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Saya setiap hari itu bangun jam 4 pagi, selesai jam 4 pagi, bangun siap untuk doa dari jam 4 pagi sampai jam 6 pagi. Selesai itu nanti pulang sekolah sebelum makan biasanya ngumpul untuk doa bersama. Setelah itu malamnya jam 6 sampai jam setengah 8 biasanya berdoa baca Alkitab setiap hari. Tapi yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang saya baca dan apa yang saya perbuat sehari-hari. Bahkan itu bertolak belakang dengan yang sebenarnya saya lihat di dalam Alkitab. Itu ketika kehidupan saya itu dulu ngamen segala macam, rokok, minum, bahkan mencuri pun sempat saya lakukan itu. Sampai pada satu titik di mana waktu mau lulus SMP. Jadi mau lulus SMP itu di satu titik saya dan teman saya, kami kan itu lagi udah selesai ujian nasional. Jadi kami yang kelas 3 itu biasanya diperbolehkan bawa HP, bawa duit banyak-banyak di sekolah untuk kesenangan sendiri lah biasanya itu. Tapi pada kesempatan kali itu saya dan teman saya ini kami masuk ke tiap-tiap kelas. Kan itu pada lagi istirahat, lagi pada upacara di lapangan. Itu kelasnya ada yang masuk ke dalam lorong-lorong gitu. Lagi upacara, kami keluar dari barisan, kami ambil handphone, bahkan ada beberapa duit kami ambil. Sampai ketahuan karena waktu dicek ternyata kami gak ada di sekolah. Dan akhirnya kami sempat dipanggil oleh polisi yang ngurus ini, Poluan. Jadi Poluan ini dia kenal sama saya karena waktu ujian nasional dia yang ngawas ujian nasional kami. Ketika dia ngawas, dia tandain muka saya karena dia bilang muka kamu ini kayak kriminal banget. Jadi kayak dia udah tahu gitu muka saya karena SMP itu pokoknya apa yang saya baca tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan. Itu bertolak belakang. Sehingga satu titik kami mendapatkan peringatan dari pihak kepolisian bahwa kalau misalnya kami melakukan hal yang sama di tempat yang berbeda pun sekalipun, di situ sudah pasti ditangkap oleh polisi. Tapi kalau sekarang nggak tahu lagi masih berlaku nggak surat itu. Bukan berarti saya mau melakukan lagi itu ya Bapak Ibu. Itu saya sudah benar-benar melupakan dan tidak ingin melakukan hal yang sama seperti itu. Boleh next ke slide berikutnya. Di dalam kita ingin melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang di dalam poin pertama ini saya mengambil satu poin, yaitu kita siap menjadi sosok yang berguna. Oke, untuk siap menjadi sosok yang berguna ini, itu adalah hal yang sangat berat Bapak Ibu. Ketika kita ingin menjadi sosok yang berguna, kita harus memiliki kehidupan yang taat
dan tekun dalam mentaati setiap kehendak Tuhan. Kadangkala itu seperti tadi saya sudah katakan bahwa setiap hamba Tuhan itu mereka memiliki di depan mimbar gini, perkataan mereka berapi-api sampai menunjuk-nunjuk orang dengan perkataan-perkataan mereka yang pedas. Bahkan itu bisa seakan-akan, wah, pendeta ini benar banget, pendeta ini kayaknya dia sudah melakukan hal itu. Tapi dari hal-hal sepele seperti itu kita harus melihat ketika dia berada di keluarga dia, apakah dia tetap menjadi sosok yang berguna bagi keluarga dia atau bahkan lingkungan kehidupan sekitar dia. Hal ini yang saya dapatkan dalam kehidupan saya ketika saya SD. Jadi bayi itu kalau dalam bahasa Indonesia opa, ya. Bayi itu bahasa NTT, tapi kalau misalnya dalam bahasa Indonesianya opa. Nah, opa saya ini adalah seorang pendeta GPPS. GPPS itu Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, iya. GPPS. Jadi kakek saya ini adalah seorang pendeta. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan itu, apalagi dia menyampaikan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus pasal berapa ayat 19 sampai 20 itu, yang berkata bahwa tubuhmu adalah bait suci itu. Dia sangat jago untuk menyampaikan hal itu, Bapak Ibu. Tetapi ketika dia di dalam kehidupan sehari-harinya, yang dia katakan berputar balik dengan apa yang dia lakukan dalam kehidupan dia sehari-hari. Dia minum, bahkan dia melakukan hal-hal yang kalau jemaat biasa melihat kehidupan dia, perkataan dan apa yang dia lakukan di gereja itu mungkin sangat luar biasa, sangat berguna bagi mereka semua. Tapi itu malah bertimbal balik dengan apa yang dia lakukan ketika di kehidupan sehari-hari, di keluarga maupun di dalam rumah tangga maupun bersama dengan cucu-cucunya. Bahkan beberapa kali itu kami sebagai cucunya merasa risih terhadap hal itu. Tapi kalau misalnya udah diajak untuk minum segala macam, wah, bukan orang NTT namanya kalau diajak terus gak melakukannya. Jadi dari SD kelas 3 itu sekedar informasi ya. Bukan informasi sih. Dari SD kelas 3 itu untuk rokok dan minum itu sudah menjadi hal biasa dalam hidup saya. Sudah menjadi hal biasa dalam hidup saya. Ketika SD itu kalau misalnya saya tetap mengikuti apa yang dimau oleh opa saya pada saat ini, mungkin saya tidak sesuai dengan apa yang mungkin saya tidak ada di tempat ini pada saat ini. Karena jadi kehidupan saya waktu SD itu beberapa hari lalu itu kami sempat berbincang dengan beberapa teman kami yang SD. Beberapa dari mereka sudah punya anak sampai 3, sampai mereka pamerin anak mereka di grup itu, VN segala macam pakai suara anak mereka. Saya bilang luar biasa sekali ya, cepat sekali kalian punya keluarga ya. Sedangkan kami belum apa-apa. Nah, dari hal sekecil itu saya belajar tentang kehidupan saya. Kalau misalnya saya tetap berada di zona nyaman saya pada saat itu, dan saya tidak keluar dari zona nyaman kehidupan saya pada saat itu, mungkin saat ini saya tidak akan menjadi orang yang seperti ini, tidak menyelesaikan S1, bahkan untuk sekolah lanjut ke SMP pun kemungkinan besar tidak saya lakukan. Dari hal-hal seperti itu yang perlu kita perhatikan. Ketika kita ingin menjadi sosok yang berguna, kita harus menampilkan hal itu seperti apa yang kita katakan sehari-hari dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang kadang-kala menjadi tolak ukur baik kehidupan kita pada saat ini. Boleh next slide. Hal ini juga perlu diperhatikan. Ada satu titik di mana kita ingin menyerah, namun di situ kita harus ingat bahwa kita sudah ada pada titik ini karena siapa? Seperti kesaksian saya tadi. Kalau misalnya saya tetap berada di zona nyaman saya pada saat itu, tidak mungkin saya berada pada titik ini, menyelesaikan S1, bahkan sekolah segala macam. Itu tidak mungkin terjadi dalam diri saya kalau misalnya saya masih berada dalam zona nyaman kehidupan saya dan tidak mengikuti kehendak Tuhan pada saat itu.
Itu kadangkala yang harus menjadi perenungan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita harus merenungkan kehidupan kita. Kalau saya sudah berada pada titik ini, apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan saya? Itu yang harus menjadi perenungan bagi setiap pribadi kita. Jangan sampai apa yang kita katakan kepada orang lain tidak mampu kita lakukan dalam kehidupan kita, tidak mampu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam keluarga, di dalam kehidupan sekolah, pendidikan, segala macam. Itu juga harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Lanjut ke poin selanjutnya, poin kedua. Di dalam poin kedua ini juga saya memberikan satu, yaitu siap melalui proses yang ada. Untuk siap melalui proses yang ada, boleh next slide. Untuk siap melalui proses yang ada, Tuhan mau dalam setiap hidup kita. Jadi dari setiap proses hidup kita itu tidak semua memiliki proses hidup yang sama, pasti berbeda-beda. Mungkin Joshua yang Tuhan kehendaki dalam diri dia akan menjadi gembala di GBI New Heart. Mungkin itu adalah satu kehendak yang Tuhan simpan dalam diri dia. Mungkin berbeda dengan Wanda yang akan menjadi ibu gembala di Papua bersama dengan bapak kita yang di belakang sana. Luar biasa sekali saya lihat kehidupan sehari-hari mereka ini. Apalagi kalau kita lihat ya dari kehidupan Miss Wanda ini. Jadi sekedar informasi, Wanda ini sudah menjadi guru TK. Luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu buat pelayan kita yang luar biasa ini. Jadi dari hal ini perlu kita ketahui bahwa proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu berbeda-beda. Ada yang disuruh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, ada yang disuruh Tuhan untuk menjadi pengajar segala macam. Itu sudah Tuhan tentukan dalam diri kita. Kalau misalnya Tuhan mau kita semua jadi gembala di sini, gak ada dong nanti jemaat yang hadir di ibadah pada sore hari ini. Jadi dalam hal ini Tuhan mau setiap proses yang ada dalam diri kita itu berbeda-beda, namun kita menjalankannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti gambar yang saya berikan pada gambar ini, yaitu pokok anggur. Bapak Ibu sudah pasti tahu kan tentang pokok anggur ini. Kalau pokok anggur ini, kalau kita baca di dalam, boleh buka Alkitabnya di sini. Saya nggak kasih tadi. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2. Boleh minta tolong media tampilkan. Oke, Yohanes pasal 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, kalau kita lihat dalam hal ini, ketika kita siap melalui proses yang ada, kita harus siap untuk dibentuk, siap untuk digesek seperti tadi saya katakan, siap untuk digesek dengan lingkungan sekitar kita. Itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Kalau kita lihat dalam ayat kedua ini ya, setiap ranting yang ada yang tidak berbuah dipotongnya. Artinya seperti tadi yang di perumpamaan tentang bejana tadi, ketika dia tidak sesuai maka dia akan dipotong, dibersihkan dan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi setiap ranting, kalau kita lihat di bagian berikutnya, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya dalam hal ini, ketika kita sudah memiliki hidup yang lurus, jadi hal ini satu statement yang kemarin sempat. Jadi di rumah itu kami setiap hari itu melakukan komsel bersama. Di dalam komsel itu wakil gembala kita Ko Alvin sempat memberikan satu statement bahwa ketika hidup kita ini sebenarnya sudah diberikan jalan lurus oleh Tuhan, tapi kadangkala kita manusia yang membelok jauh banget dari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Hal ini yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Jadi ketika kita
tidak berada di tracknya Tuhan, kadangkala Tuhan akan menarik kita, membalikan kita ke track yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Itu kadangkala sangat sakit dalam diri kita. Bahkan kita bisa mengalami hal-hal yang di luar dari pikiran kita. Itu bisa terjadi dalam diri kita. Itu yang perlu kita perhatikan dalam diri kita. Ketika seperti tadi di ayat tadi bahwa setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Artinya dalam hal ini ketika kita sudah memiliki hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan berarti kita tidak akan dibersihkan oleh Tuhan. Kita akan dibersihkan oleh Tuhan melalui lingkungan kehidupan kita sehari-hari, orang-orang yang berada di sisi kita. Kadangkala kita bergesekan dengan mereka. Itu yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita untuk kita siap melalui proses yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Dan ketika kita ingin memiliki proses yang Tuhan berikan dalam diri kita, apa yang menjadi tolak ukur kita ketika kita melakukan hal itu? Apakah itu untuk manusia atau untuk Tuhan? Itu harus menjadi perenungan bagi kehidupan kita sehari-hari. Boleh next slide untuk slide berikutnya. Poin ketiga. Di poin ketiga di situ saya memaparkan bahwa siap mengambil keputusan yang Tuhan mau. Nah, kadangkala ini yang menjadi sangat berat dalam kehidupan kita. Kadangkala kita sudah kita menganggap diri kita bahwa oh iya saya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan nih. Tapi Tuhan tidak menginginkan hal yang kita lakukan itu Tuhan tidak inginkan. Itu yang kadang-kadang terjadi dalam diri kita. Makanya kita harus siap mengambil keputusan yang Tuhan mau dalam diri kita. Ketika Tuhan mau kita menjadi hamba Tuhan, mungkin kita yang sudah memiliki pekerjaan yang luar biasa dari sebelum menjadi hamba Tuhan, Tuhan akan memanggil kita untuk menjadi hamba Tuhan ketika Tuhan ingin kita melalui setiap proses yang ada dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita siap mengambil keputusan yang Tuhan mau dalam diri kita, kita tidak boleh membiarkan ketakutan, kebanggaan atau keinginan daging menguasai hidup kita. Karena ketika kita membiarkan ketakutan menghantui diri kita, itu bakalan menjadi hal yang kadangkala menghambat diri kita untuk lebih maju lagi bersama Tuhan. Apalagi kita memiliki kebanggaan terhadap diri kita bahwa oh iya saya bisa, saya hebat, saya bisa gini saat ini karena diri saya. Itu yang sedang terjadi pada saat ini. Kebanyakan orang menganggap dirinya lebih hebat, lebih kuat karena dirinya sendiri. Tapi hal itu sebenarnya bertolak balik dari yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam diri kita. Atau keinginan daging menguasai ketika keinginan daging menguasai kehidupan kita juga, kadangkala hal itu membuat diri kita tidak sesuai dengan kebenaran firman. Boleh next slide coba. Nah, di sini sudah saya berikan bahwa ketika kita tidak boleh membiarkan ketakutan, kebanggaan atau keinginan daging menguasai kehidupan kita. Itu yang kadangkala selalu menjadi ketakutan bagi diri saya juga pada saat ini. Ketika saya melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu kira-kira makanya kemarin itu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan itu saya deg-degan banget. Saya kayak wah, ini nanti saya sampaikan firman Tuhan, kira-kira jemaat ngerti nggak nanti yang saya sampaikan kepada mereka. Tapi ada satu kata yang disampaikan oleh C, mana C? Itu C di samping saya itu tiba-tiba dia kasih tahu ke saya, dia bilang serahkan semua pada Roh Kudus. Saya kayak tiba-tiba, kayak disenggol gitu sama orang. Padahal C cuman ngomong gitu doang. Itu kayak menjadi wow, supaya saya menyampaikan firman Tuhan, jemaat mengerti saya harus memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Kalau tidak intim dengan Tuhan, apakah jemaat akan mengerti apa yang saya sampaikan kepada mereka? Itu kayak menjadi tamparan bagi diri saya. Karena sebelumnya saya berpikir, wah saya udah siapkan khotbah ini dari bulan Mei. Bahkan ini sebenarnya saya ini harusnya ini khotbah dari bulan Mei.
Dari bulan Mei terus diundur ke bulan Juni. Juni diundur lagi ke Agustus. Karena pada saat itu saya sedang menghadapi skripsi ya. Jadi alasannya itu adalah menghadapi skripsi, ujian segala macam. Jadi saya kayak wow asik. Akhirnya jadi kayak saya merasa saya udah siap banget untuk menyampaikan firman Tuhan segala macam. Tapi ketika saya disenggol oleh C, dibilang sama C, serahkan semua pada Tuhan sama Roh Kudus. Itu kayak ini kenapa ya orang ini ngomong kayak gini ya? Kenapa orang ini ngomong kayak gini? Padahal saya yakin banget saya udah bisa gitu. Saya udah bisa menyampaikan firman Tuhan itu dengan lancar. Tapi dari perkataan sepele itu menegur saya untuk kamu harus belajar Aldi. Walaupun kamu sudah mempelajari hal itu dari lama, tapi itu harus menjadi pelajaran bagi diri kamu. Apakah nanti kamu menyampaikan firman itu sesuai enggak dengan apa yang kamu lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Itu yang menjadi hal yang luar biasa dalam kehidupan saya ketika C menyampaikan kata-kata itu dalam diri saya. Itu kayak wow, bergetar saya. Iya, oke. Lanjut ke berikutnya, kita masuk ke bagian kesimpulan. Di dalam kesimpulan, belum, sabar Samgar. Di dalam kesimpulan, di situ saya memberikan satu pendapat bahwa ketika kita sebagai orang Kristen, kita harus selalu mempercayai janji-janji Tuhan dan mengikuti kehendak-Nya. Kita harus bertobat dari dosa-dosa kita dan meminta pengampunan dari Tuhan. Ini yang harus menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Kadang kita sudah, seperti tadi saya sudah katakan, kadang kita sudah menganggap diri kita benar, sudah menganggap bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu. Tapi hal itu yang menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita merasa, saya sudah melakukan setiap firman Tuhan, saya sudah melakukannya, artinya tidak akan ada hal yang mengganggu hidup saya. Itu bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh kitab Yohanes pasal 5 ayat 2 tadi, bahwa ketika kita ingin memiliki buah yang indah dinikmati, kita harus siap untuk dibersihkan, kita harus siap untuk dibentuk seperti bejana yang tadi. Itu yang menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dalam hal ini sebelum saya mengakhiri khotbah ini, ada satu ayat yang sangat memberkati saya pada saat ini, yaitu coba kita buka Alkitab kita di dalam lupa saya tadi ayatnya di mana ya. Maaf Bapak Ibu, maaf. Saya lupa ayatnya tadi, saya nggak sempat catat sih Bapak Ibu. Ada deh. Maaf Bapak Ibu ya, saudara sekalian. Saya tadi sempat catat, cuman catatannya hilang Bapak Ibu. Oke, coba kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Sebelum saya menutup khotbah saya pada sore hari ini, saya ingin kita membacakan ayat ini secara bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 28. Oke, dalam hitungan ketiga kita akan membacakannya secara bersama-sama ya Bapak Ibu. Setuju? Oke, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kehendak mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Itu yang kadang-kala harus menjadi perenungan dalam hidup kita. Ketika kita tahu bahwa kehidupan kita ada pada saat ini, semua itu karena kehendak dan rencana yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Mungkin saya undang pemusik WL dan Singer untuk maju ke depan. Oke. Oke,
dari khotbah hari ini kita perlu belajar tentang kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari, apakah benar kita sudah melakukan sesuai dengan diinginkan oleh Tuhan, atau malah kita melakukan hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti tadi contoh-contoh Alkitab yang sudah saya berikan pada kita. Sebelum saya menutupi khotbah saya pada sore hari ini, saya ingin kita mengangkat satu pujian, Bapa Sentuh Hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita ulangi dari awal, sama-sama kita bersama-sama. Bapa, ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Izinkan saya untuk mendoakan Bapak Ibu pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih atas berkat anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami pada sore hari ini, Tuhan. Tuhan, kami ingin belajar lebih lagi mengikuti setiap kehendak yang Engkau berikan bagi kami, Tuhan. Tuhan, kami mau, Tuhan, supaya setiap sudut pandang kami, Tuhan, hanya tertuju padamu, Tuhan. Setiap kehidupan sehari-hari kami, Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Tuhan, kiranya pada sore hari ini, setiap kami yang datang pada sore hari ini mendengarkan dan melakukan setiap firman yang telah disampaikan pada sore hari ini, Tuhan. Tuhan,
Kiranya ini menjadi doa hamba-Mu pada sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu yang diberkati Tuhan dong. Terima kasih untuk hambanya Abang Aldi, untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanannya dimanapun Bang Aldi berada. Baik Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati dan pikiranmu sekali lagi. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Tapi sebelum itu kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mengucap syukur Tuhan untuk berkat karunia-Mu yang luar biasa. Kalau kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar itu juga boleh menjadi rema dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Suci kuduskan setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Terpuji nama-Mu, haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, nyata sempurna anugerah. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, nyata sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih untuk pertemuan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati, dan ini tiba saatnya kita akan mendengar pengumuman untuk kegiatan ibadah kita sepekan kepada hambanya. Saya persilakan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Aldi atas kebenaran firman yang telah ditabur di sore hari ini. Biar kiranya kita semua senantiasa mengandalkan Tuhan dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Pengumuman pertama untuk minggu depan yang akan menyampaikan kebenaran firman adalah Ibu Gembala. Jadi saya mengundang kembali untuk kita semua dapat hadir beribadah bersama-sama di tempat ini, karena di bulan depan kita akan bersama-sama beribadah disertai dengan perjamuan kudus ya. Lalu kemudian pengumuman yang kedua, kemarin kita sempat ada kendala di live streaming karena ada gangguan internet. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melihat kembali kegiatan kita ibadah 17-an di minggu lalu, bisa kembali dicek di YouTube karena kemarin kami sudah upload ulang videonya dalam keadaan yang lancar, mulus, tidak ada kendala sama sekali ya. Lalu kemudian untuk hari ini kendala yang sama masih saja terjadi, internetnya sedang bermasalah. Jadi nanti malam saya akan upload kembali ibadahnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat cuplikan ibadahnya di hari ini, nanti boleh dicek di malam atau besok ya. Jadi hari ini kita tidak ada live streaming ya. Kita berdoa semoga di minggu depan kendalanya semuanya sudah selesai. Oke. Lalu kemudian pengumuman yang terakhir, untuk salut tidak ada karena memasuki minggu kelima. Jadi salut kita akan beribadah kembali di minggu pertama bulan September ya. Di minggu pertama bulan September. Jadi tolong diinformasikan kepada teman-teman saluters lainnya bahwa untuk di minggu kelima kita tidak ada ibadah. Kita akan berjumpa kembali di September minggu yang pertama ya. Itu saja saya rasa pengumuman untuk sore hari ini. Dan untuk pendoa syafaat saya panggil ke depan.
mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pertolongan dan anugerah dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan doa-doa syafaat kita. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan buat pertolongan-Mu sepanjang seminggu. Kau masih menolong kami dan tibakan kami di tempat ini dengan segala keadaan baik. Kami percaya dan yakin itu semua karena anugerah dan pertolongan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang tadi telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Biarlah lewat firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kami itu menjadikan rema dalam kehidupan kami. Agar kami selalu senantiasa untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak dalam kehidupan kami Tuhan. Dan juga kami tak lupa berdoa bagi keluarga Ibu Gembala kami di tempat ini. Engkau Tuhan yang Maha tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi isi hati dalam mereka Tuhan. Apapun program-program dan visi-misi mereka dalam membangun jemaat di tempat ini, kiranya Allah dan pertolongan-Mu saja yang selalu senantiasa pertolongan-Mu atas keluarga besarnya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan buat wakil gembala kami di tempat ini, Ko Alvin, Engkau yang menolong Ko Alvin dalam segala apapun yang dia lakukan, kehidupannya, pekerjaannya Tuhan, Engkau selalu memberkati Tuhan. Pelayanan dimanapun yang aku percayakan buatkan hamba-Mu, kiranya Engkau selalu menolong dan memberkati Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan bagi jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau saja yang memberkati mereka, Engkau saja yang selalu menolong mereka dalam kehidupan setiap musim mereka Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi beban dalam kehidupan mereka Tuhan, kiranya Engkau yang menjawab dan campur tangan atas kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka selalu senantiasa untuk setia taat kepada apapun yang Kau perintahkan dalam kehidupan mereka, agar nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami berterima kasih kami boleh ada di bangsa yang luar biasa, bangsa yang besar. Kami sangat bersyukur bisa berada di bangsa Indonesia, dan kami sangat yakin dan percaya Tuhan, apapun yang menjadi kendala, apapun yang menjadi hambatan di bangsa ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun isu-isu yang akan terjadi ke depannya Tuhan, kami percaya dan yakin kalau itu bukan kehendak-Mu yang akan terjadi bagi bangsa ini, pasti akan tidak terjadi atas bangsa ini Tuhan. Kami berikan shalom bagi bangsa ini, biarlah kemuliaan-Mu saja yang terjadi pada bangsa ini. Kami percaya dan yakin bangsa kami aman, bangsa kami tenang. Biarlah naungan sayap-Mu yang selalu membawa bangsa ini ke dalam kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan buat setiap gereja-gereja-Mu yang dimanapun yang Kau percayakan ada di negara ini. Engkau Tuhan yang telah membukakan gereja ini, Engkau Tuhan yang sama yang akan selalu memberkati setiap kehidupan dari hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani gereja-gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, misionaris, para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau memberkati setiap pelayanan apapun yang mereka lakukan. Hanya ini doa dan syukur kami naikkan kepada hadirat-Mu. Tiba saatnya kami akan menerima berkat dari hadirat-Mu. Bapak saudara boleh bangkit berdiri, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, jadilah anak-anak Tuhan yang tetap taat dan setia melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang baru saja engkau dengar dalam kehidupanmu sehari-hari, dan percayalah tangan Tuhan sendiri akan memberkati engkau. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 Silakan duduk kembali Bapak Saudara, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa kembali di minggu ke depan. Ajak saudara-saudaranya kembali, ajak rekan-rekannya untuk kembali sama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, shalom.